bawah telapak kaki perempuan. Arini, dengarkan Mama, Arini. Maafkan Mama, sayang. Aku gak akan pernah maafin kamu sampai mati pun. Kenapa engkau memberi beban yang sangat berat buatku? Kenapa aku harus dilahirkan dari rahim seorang perempuan jahat itu? Ampunin aku, ya Allah. Ampunin aku. Ya Allah, Den, ngapain hujan-hujanan? Ya, tunggu aku. Astagfirullahaladzim. Tolong kita Ibu Non, kan? Den, betul dia masuk. Biarin, Pak. Biarin dia di sana. Ntar dia juga pergi sendiri. Dia cuma mencari sensasi. Aku masih belum cukup tindakan dia untuk kita masuk. Lo gak ngerti ya? Lo harus ngerasain apa yang gue rasain dulu. Supaya lo tau betapa dalamnya luka di hati gue. Jangan keluar. Luka yang gak bisa disembuhkan. Kalian tuh emang kejam ya? Gak punya hati. Bersama pengacara kamu di kantor polisi. Tambah lagi ya? Jangan, sayang. Kenapa? Aku gak mau kalau aku pulang ke rumah dengan keadaan mabok. Terus suamiku bisa curiga. Loh, kan bukan berarti habis ini kamu langsung pulang. Ini kan masih sore. Kita masih banyak waktu, sayang. Bagaimana? Bentar ya. Bagaimana? Dia masuk penjara. Bagus, bagus. Biar sekalian dia membusuk di penjara. Ada apa sih, sayang? Kok dari tadi kamu senyum-senyum terus? Oh, nggak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin mengajak kamu merayakan kemenanganku karena telah mengalahkan musuhku. Oh ya? Ya, Siapa musuh yang telah kamu kalahkan? sebaiknya kamu gak perlu tahu ya, sayang. Papa, Vino, sabar ya. Papa, bentar lagi Papa pulang kok. Pulang, Pak. Kak, HP-nya Mama nggak bisa dihubungin, HP-nya mati. Gimana nih? Mana badan Vino makin panas lagi. Dia harus dibawa ke dokter. Ya Allah, Mama kemana sih? Itu kayaknya Mama. Ya, kamu jaga Vino dulu ya. Makasih ya, udah nemenin aku jalan-jalan hari ini. Oke, aku juga senang kalau jalan sama kamu. Sama Mama. Anak kamu tuh. Besok kita janjian lagi ya. Udah dulu ya, ada anak butuh. Hai sayang. Kok mukanya cemberut gitu
Ma, Mama ini kemana aja sih? Dihubungi kemana-mana nggak bisa. HP dimatiin. Mama sibuk sayang, lagi banyak kerjaan. Emangnya ada apa sih? Sibuk? Sibuk apa? Sibuk pacaran sama cowok tadi? Heh, ngomong apa kamu barusan? Anak kecil sok tahu kamu. Sok tahu. Ma, Arin udah 16 tahun. Arin bisa dapat apa yang Arin lihat? Cowok itu kan Om Doni, temennya Papa. Kok tega-teganya Mama mesra-mesraan sama dia? Diam kamu. Hah? Mama, cepat sini, Ma. Pino sakit. Apa? Pino sakit? Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Dari pagi kan Pino baik-baik aja. Apa yang terjadi? Tadi siang Pino dimarahin polisi, Ma. Ibu polisi. Arin, ada apa ini? Apa yang terjadi sama Papa? Papa ditangkap polisi, Ma. Papa dituduh telah melakukan penggelapan dan korupsi. Kenapa kalian gak kasih tahu Mama? Harusnya Mama tanya sama diri Mama sendiri. Kenapa Mama susah dihubungin? Astaga, kenapa bisa begini? Bang Handi sampai ditangkap polisi. Ini memalukan. Benar-benar memalukan. Apa kata orang kalau sampai tahu suamiku seorang koruptor? Udah, Mama nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Semua orang udah tahu kalau Papa ditangkap. Karena tadi sore Papa disorot sama kamera. Besok, nama dan foto Papa bakal muncul di koran-koran. Apa? Akhirnya dia masuk perangkap kita juga. Iya. Dan kita nggak usah repot-repot lagi untuk membuang foto orang. Karena dia sudah memasang badan dan menanggung semua dosa kita. Dan kita hanya tinggal menari di atas penderitaannya. Hebat. Pak Doni ini benar-benar orangnya sangat cerdas sekali. Dan Pak Doni tahu, Handi sendiri tidak pernah tahu kalau dia itu masuk dalam perangkap kita. Iya. Kamu benar, Hendra. Dan kamu tahu, dengan tertangkapnya Handi, otomatis kita akan menguasai semua barang kita. Dan tidak ada lagi saingan. Oh iya, Handi itu bukannya sahabat Handi sendiri? Iya, dia memang sahabat saya. Tapi kadang sikapnya di luar kendali. Itu bisa menghancurkan kita. Jadi sebelum dia menikah, saya tikam duluan. Halo sayang. Halo Don. Suamiku ditangkap polisi Don. Suami kamu ditangkap polisi? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kalau sampai Bang Handi di penjara, siapa yang akan membiayai hidupku dan anak-anakku? Anak bungsuku harus masuk rumah sakit. Badannya sakit panas. Kamu tenang aja ya. Jangan panik Intan. Gimana nggak panik? Ini tuh menyangkut masa depan aku dan anak-anakku. Gimana kalau sampai seluruh harta kekayaanku dan rumahku semua disita? Aku nggak mau sampai harus jatuh miskin, Don. Kamu nggak tahu kalau kemarin. Iya. Kamu tenang aja. Dan kamu dengarkan aku. Tolonglah aku, Doni. Iya. Kamu tinggal minta cerai dari suamimu. Lalu menikah denganku. Bagaimana? Apa? Kamu serius, Don? Tentu tidak dong sayang. Bukannya kita saling mencintai. Dan kamu nggak perlu khawatir. Setelah kamu menikah denganku, kamu akan jauh dari kemiskinan. Tapi Don. Oke. Aku tunggu kabar kamu secepatnya. Oke? Kamu mau tercerai? Tega benar kamu bicara seperti itu, Mak. Aku ini lagi susah, lagi di penjara. Seharusnya kamu temukan aku, suamimu. Ya ilahi, inikah suratan, oh, ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi. Apa? Mamamu mau menikah? Mamamu memang pernah minta cerai sama Papa. Tapi Mama gak nyangka. Cara permintaannya itu kan orang ketiga. Ya Tuhan.
Kenapa masalah begitu datang bertubi-tubi? Kamu tahu dengan siapa mama makan mereka? Om Doni, Pak. Teman Papa sendiri. Doni. Laki-laki itu sudah berhasil merubah kamu, merubah jadi ibu yang kejam, ibu yang gak punya hati, ibu yang gak bertanggung jawab melantarkan anak-anak kamu sendiri. Apa maksud Mami? Jangan menuduh sembarangan, Mi. Aku ini anak Mami. Aku gak mungkin bertindak seperti itu. Iya, kamu benar anak Mami. Tapi Mami udah gak kenal siapa kamu. Kamu itu sudah banyak berubah, kamu egois, kamu melantarkan anak-anak kamu. Kalau kamu mau menikah sama laki-laki itu, silakan. Tapi anak-anak kamu Mami urus. Enak saja. Tidak, pokoknya anak-anak semua ikut Intan. Sayang, Pino mau kan ikut sama Mama? Pino nggak akan tinggal sama Andung. Kita akan pergi dari sini, sayang. Pino temenin Mama di rumahnya Om Doni yang mewah, yang megah. Dan kita nggak bakalan hidup susah lagi. Pino mau kan, sayang? Mau ya? Pino nggak mau. Andung. Pino mau ikut sama Andung aja. Baik. Baik kalau Pino nggak mau sama Mama. Mama terima. Tapi Mia mau kan tinggal sama Mama? Mia temani Mama ya di rumah Om Doni. Nggak mau, nggak mau. Mia nggak mau. Mia benci sama Mama. Mia benci. Mama nggak perlu nanya ini. Karena Mama sendiri udah tahu jawabannya. Silakan. Sekarang Mama pilih Arini, Mia atau Pino atau Om Doni. Baik. Baik kalau begitu. Kalau memang itu yang kalian mau. Kalian memang kejam. Kalian jahat. Sepertinya kalian sudah termakan hasutan papa kalian untuk membenci Mama. Tapi kalau Mama disuruh memilih, sepertinya percuma kalau Mama tinggal sama orang-orang yang membenci Mama. Mama akan tinggal sama Om Doni. Selamat tinggal. Semoga kalian bahagia tanpa Mama. Kalian sabar ya. Jangan sedih. Masih ada Andung. Kalian bisa tinggal sama Andung.
Papa kenapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Anu. Nggak mungkin, Anu. Nggak mungkin. Anu, nggak mungkin, Papa. Nggak mungkin. Nia, kamu kan sekarang udah gede. Kamu harus bantu-bantu Andung ya. Jangan bantah kata-kata Andung. Dan juga jaga Pino, ya? Iya, Kak. Makasih ya, Mia. Kakak percaya kok sama Mia. Pino, kamu jangan nakal ya. Dan juga jangan cengeng. Sama Andung juga jangan manja-manja. Kalau Pino baik-baik, pasti kakak tenang di Jakarta, ya? Pulangnya bawa mainan ya. Iya, sayang. Andung, doain Arini ya supaya kuliahnya cepat selesai. Supaya Arini bisa bekerja dan bertanggung jawab atas keluarga kecil kita. Lakukan yang terbaik untuk hidupmu, sayang. Andung hanya bisa mendoakan untuk kebaikan kalian semua. Arini pergi dulu ya, Andung. Arini pergi ya, Andung. Papernya rapi banget, isinya oke lagi. Thanks ya, Rin. Ini Rin, uang lalahnya. Thanks banget ya. Kalau ada lagi, boleh kan? Makasih ya. Nah. Thanks ya. Rin, kayaknya habis memborong nih. Banyak banget. Iya, gue habis beli mainan buat adik-adik gue. Biasa mainan kesukaannya, Thor sama Wolverine. Emangnya mainan segini banyak mau lo kirim ke Medan? Kirim? Siapa yang mau ngirim? Orang gue sendiri kok yang pulang. Oh ya? Emang benar kata lo, Kian. Gue tuh emang perlu pulang kampung. Soalnya udah hampir 2 tahun gue gak pulang dengan keluarga gue. Bagus dong. Emangnya rencana lo mau balik kampung kapan? Kamis atau Jumat. Itu kan libur nasional. Sabtu gue gak kuliah. Jadi gue manfaatin deh hari kejepit itu. Ngomong-ngomong, kapan lo balik? Besok. Assalamualaikum. Hari ini kamu buat kejutan ke Andung. Ini nakal ya. Kamu sukses. Udah bikin Andung hampir pingsan. Gimana maksud saya? Pino, Mia, Andung punya kejutan buat kalian. Cepat sini, siapa nih? Arini. Kakak kangen banget sama kalian berdua. Kak Arini kok datangnya nggak bilang-bilang? Kakak mainannya mana? Oh ya, ini ada Wolfriend dan Thor buat Pino. Terus buat Mia ada puzzle putri. Satu lagi ada sendal tiger. Arini.
Jadi wajar kalau mama kamu itu ada di sini. Tapi Andu, dia yang membuat papa mati. Dia yang nganterin kita semua. Kalau Arin jadi Andu, Arin gak bakal biarin dia tinggal di sini. Biarkan Mami. Biarkan dia bicara begitu. Itu haknya. Diam kamu. Aku gak ngomong sama kamu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Arin, istighfar kamu. Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Seburuk apapun dia itu tetap ibu kamu yang mengandung kamu, melahirkan kamu, merawat kamu, membesarkan kamu sejak kamu masih kecil. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Enggak, Andu. Surga emang di bawah telapak kaki ibu, tapi enggak di bawah telapak kaki perempuan. Assalamualaikum. Arini, tunggu dulu Arini. Arini, dengarkan mama Arini. Arin, dengarkan mama Arin. Maafkan mama sayang. Ampuni semua kesalahan mama Arin. Jangan pernah sentuh aku. Jangan sentuh aku. Mama. Ya Allah, Arini, kamu tega sekali. Arin, maafkan mama Arin. Mama terima apapun yang kamu lakukan sama mama. Ini dosa mama. Ini kesalahan mama Arin. Mama cuma mau kamu mengampuni mama Arin. Ampunin mama. Dia sangat membenciku. Arini sayang, untuk kesekian kalinya Mama mau minta maaf sama kamu. Mama benar-benar menyesal atas kejadian itu. 3 tahun sudah kamu gak pernah menginjakan kaki di rumah kita. Mama tahu kamu begitu membenci Mama. Tapi tahukah kamu sayang, setiap malam Mama menangis menyesali peristiwa itu. Tak tahukah kamu sayang, betapa inginnya Mama menemuimu. Din, sorry banget ya, gue gak bisa nemenin lo liburan. Nyokap gue ngajakin gue liburan ke Kalimantan. Tapi lo mau ikut kan? Enggak, makasih. Gue di sini aja. Selain nemenin Mbak Darmi, masih banyak pekerjaan yang harus gue kerjain di sini. Rin, gue mau ngomong sama lo. Kenapa? Lo ada masalah? Enggak, ini masalah lo. Tentang gue? Emang kenapa? Arin, bukannya gue mau ikut campur, tapi gue gak ngerti kenapa sih lo selalu nyembunyiin masa lalu lo ke gue. Kenapa sih lo benci banget sama nyokap lo? Lo tahu apa sih tentang keluarga gue? Kemarin gue nungguin ini gak sengaja di kolong meja. Tadinya sih gue gak pengen baca, tapi karena gue pengen tahu ya gue baca. Gimana pun juga dia adalah nyokap lo yang ngelahirin lo, yang ngebesarin lo. Toh dia juga udah nyeselin perbuatan dia dan meninggalkan laki-laki itu. Kenapa mereka selalu nyalahin aku? Kenapa aku selalu dipojokin? Aku emang durhaka, anak durhaka. Anak yang gak tahu diri. Tapi mereka gak ngerti kenapa aku begini. Kenapa aku gak pulang? Mereka gak tahu kalau tiap
pengakuanku? Kenapa aku harus dilahirkan dari rahim seorang perempuan jahat itu? Ampunin aku ya Allah. Ampunin aku. Aku emang anak yang penuh dosa. Tapi aku benci sama mamaku. Thank you ya. Baik banget emang. Kayak sepi banget. Pada kemana sih? Udah pada cabut semuanya dari pagi. Jadi tinggal gue sendirian. Oh ya, lo kok nggak balik sih? Ya, mungkin besok atau lusa lah. Tapi harusnya sih hari ini. Gara-gara tugas sial ini makanya gue ditahan sama Pak Togar. Berapa? Udah kayak biasa aja. Gue kan nggak pasang tarif mahal ke lo. Apalagi sama mahasiswa perantauan kayak lo ini. Ya taksi aja nih ya. Harusnya lo pulang juga dong, Rin. Lumayan kan, biar gue ada teman. Jadi lo bener-bener gak mau pulang nih? Udah. Lagi ya. Itu nyokapmu? Arini, anakku. Ngapain kamu kesini? Sekarang pergi dari sini. Aku nggak butuh kehadiran kamu. Mama rindu sama kamu, Rin. Mama susah payah mengumpulkan uang untuk bisa kesini, untuk bisa jemput kamu. Mama mau kita berkumpul seperti dulu lagi. Bukan, kamu bukan mamaku. Dan aku nggak punya orang tua kayak kamu. Jangan ngomong gitu sama nyokapku. Biarkan, Nak. Biarkan. Ini semua emang salah Tante. Tante yang buat Arin seperti ini. Mama menyesal, Rin. Mama menyesal banget. Mama yakin kamu tahu itu. Dan Mama gak pernah berhenti meminta maaf sama kamu, Rin. Mama tahu betapa benci dan dendamnya kamu sama Mama. Tapi tolong, Rin. Maafin Mama. Mama berharap Mama gak sia-sia datang ke sini. Dan kamu mau memaafkan Mama, Rin. Atau Mama harus berlutut sama kamu. Pasti. Enggak, kamu bukan mamaku. Dan aku nggak bakal maafin kamu seumur hidupku. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Arini, buka pintunya, Arini. Pergi dari sini, pergi. Pergi dari sini. Lu nggak bisa lari dari masa lalu ini. Arini! Kenapa sih kamu selalu mengganggu aku? Kenapa sih kamu selalu membayang-bayangi langkahku? Padahal aku udah pergi menjauh darimu. Pergi dari sini, pergi! Pergi! Ren!
sedikit pun kata maaf untuk hamba, ya Allah. Tante mendingan pulang aja deh sekarang. Sepertinya hari ini nggak mau diganggu dulu. Tapi saya nggak tahu harus pergi kemana, Nak. Oh, gini aja Tante. Nama saya Dias. Tante lebih baik ikut ke kosan saya aja sekarang. Soalnya saya lihat Tante capek banget. Jadi biar Tante istirahat dulu. Nanti saya coba bicarain sama Ali. Gimana Tante? Terima kasih, Nak. Maaf kalau Tante telah merepotkan kamu. Entah karena Tante yang dipengaruhi setan atau nggak kuat iman, akhirnya Tante mau ketika Doni mengajak Tante meninggalkan anak-anak dan Tante menikah dengannya. Tante memang hidup bergelimpangan harta, tapi ternyata harta nggak membuat hidup Tante bahagia. Tante terus-menerus didera rasa bersalah. Apalagi ketika Tante mendengar bahwa papanya Arin telah meninggal karena sakit di penjara. Bukan cuma itu saja, satu hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Donilah yang telah menjerumuskan papanya Arin ke dalam penjara. Ya Tuhan, ternyata Bang Handi meninggal. Astaga, aku harus kasih tahu Mas Doni. Akhirnya manusia berbahaya itu mampus juga. Dan matinya sangat mengenaskan di penjara. Memang lebih bagus dia mati daripada dia hidup. Dia akan menyusahkan kita. Apa maksud dari semua ini? Benar kata kamu. Dengan kematian Handi, maka kasus ini sudah tidak akan ada lagi mungkin-mungkinnya. Dengan begitu, kita terbebas dari hukuman hukum. Ya, kasihan si Andi. Dia nggak tahu kalau dia menjadi kambing hitam. Dan dia juga nggak tahu kalau selama ini aku yang menjaga dia dari belakang. Dia itu terlalu naif. Dan dia mengira bahwa aku ini sahabat yang baik. Makanya dia menerima uang ratusan juta dari proyek Pemda beberapa waktu yang lalu. Dan nggak taunya yang melaporkan polisi aku. Doni, kamu manusia sangat licik. Dan bahkan sangat licik. Loh, memang bagus kan? Buktinya, aku bisa menjaga rivalku satu persatu, termasuk si Handi. Aku ini memang bajingan. Istrinya pun aku makan. Kamu yang benar-benar gila. Kenapa kamu ada di sini? Ternyata kamu yang nyebabin semua ini. Kamu menjebak Bang Handi. Kamu juga yang membuat Bang Handi masuk penjara. Intan, dengarkan aku dulu. Itu bukan aku, kamu salah dengar. Bohong! Laki-laki munafik kamu. Kejam. Psikopat. Intan! Intan! Beraninya kamu menyebut suamimu seperti itu. Gue sama aja malu kamu. Ternyata selama ini kamu menjebak aku dan Bang Handi. Aku akan laporkan kamu ke polisi biar kamu ngerasain apa yang Bang Handi rasain. Dan kamu pelan-pelan akan mati. Mati! Kamu tahu dari untung. Dia gak mampu sekalian. Dan menyusul suamimu itu. Tante nggak pernah mengira kalau suami Tante sendiri tega menghancurkan hidup Tante. Setelah Tante pingsan, dia membawa Tante ke hutan dan membuang di jurang. Doni mengira Tante sudah mati, tapi ternyata Allah masih memberikan kekuatan. Tante tidak mati. Masya Allah. Masya Allah. Tante berhasil diselamatkan. Mas Doni serta temannya Hendra, mereka ditangkap polisi dan akhirnya sekarang mereka di penjara. Karena akhirnya hidup Tante terlunta-lunta, Tante kembali ke rumah orang tua Tante. Dan Tante bersyukur sekali. Ternyata mereka masih mau menerima dan memaafkan semua kesalahan Tante. Masya Allah Tante. Panjang bener ya perjalanan hidup Tante. Banyak banget rintangan yang harus Tante lalui. Ya,
Ini semua memang kesalahan Tante. Tante anggap ini adalah ujian dan hukuman dari kesalahan Tante di masa lalu. Tante sudah ikhlas dan pasrah. Tante nggak mau apa-apa lagi. Tante cuma ingin minta maaf sama Arini sebelum semuanya terlambat. Maksud Tante? Hidup Tante mungkin nggak akan lama lagi karena Tante terkena kanker pencernaan stadium 4. Apa? Kanker pencernaan? Tan, makan yuk. Tan. Tante di mana sih? Makan dulu, Tan. Jangan-jangan Saya nggak sanggup, Bo. Hidup saya tuh penuh dengan kebencian. Semua yang saya lakuin ini karena dendam dan amarah yang ada di hati saya. Saya nggak sanggup, Bo. Apa yang harus saya lakukan? Ikhlas, Non. Ikhlaskan semuanya. Bagaimanapun juga tidak baik jika terus-terusan hidup dengan penuh kemarahan. Tapi kebencian itu sangat kuat, Bo. Semua itu karena dia. Kalau orang bilang surga di bawah telapak kaki ibu, buat saya itu enggak. Surga itu masih ada, Non. Tapi melihatnya harus dengan keikhlasan dan dengan hati yang bersih. Dan untuk melihat surga itu, Non harus ikhlas memaafkan semua kesalahan Ibu Non. Masya Allah, Tante Intan. Aduh, Tante ngapain hujan-hujanan kayak gini? Nggak apa-apa, dia. Tante mau minta maaf sama Arini. Tante akan tetap di sini sampai Arini keluar. Maafkan Tante. Tapi dia kan udah bilang, Tante, biar dia dulu yang ngomong sama Arin. Siapa tahu aja dia mau dengerin dia. Enggak, dia. Ini masalah Tante sama Arin. Biarkan Tante dan Arin yang menyelesaikannya. Hidup Tante tinggal menghitung waktu, dia. Tante bertekad ingin meminta maaf sama Arin sebelum Tante mati. Tante telah mengantarkan Arin selama bertahun-tahun. Enggak, Tante. Tante nggak bisa kayak gini. Ren! Buka pintunya, Ren! Ren! Ya Allah, Den, ngapain hujan-hujanan? Lihat tuh nyokap. Astagfirullahaladzim. Non itu Ibu Non kan? Den, cepat tuh dimasuk. Biarin, Mbak. Biarin dia di sana. Kan dia juga pergi sendiri. Dia cuma mencari sensasi. Lo benar-benar keterlaluan ya? Lihat tuh nyokap lu di situ. Apa kalian belum cukup tindakan dia untuk minta maaf tuh? Lo nggak ngerti ya? Lo harus ngerasain apa yang gue rasain dulu. Luka yang nggak bisa disembuhkan. Non, Eling, istighfar. Karena lo emang kejam ya. Gak punya hati. Enggak, dia. Tante akan tetap di sini. Cuma Tante, dia gak bakal maafin Tante. Cuma dia gak bakal bisa maafin Tante. Puas lo sekarang, ah? Puas lo ngeliat penderitaan nyokap lo, ah? Hanya untuk minta maaf lo. Puas lo. Bo Darmin, telepon ambulans, Bo. Hapusin kemarahan itu dari hati lo, Arin. Berikan maaf buat mama lu.
Atau bakal terlambat sama sekali. Bisa kayak gini terus, Rin. Apa lu bakal ngerasa puas dan menghukum nyokap lu kayak gini? Dia udah dihukum sama penyakitnya sendiri, Rin. Kanker pencernaannya akan segera menyudahi hidupnya. Dan lu masih tega ngehukum dia. Sekarang dia lagi membujur di rumah sakit, menunggu ajalnya. Dan lu ngapain, ha? Lu cuma bisa membatu kayak patung dan gak peduli apa yang terjadi. Gua aja yang cuma sahabat lu, nangis ngeliat keadaan nyokap lu. Gua laki-laki nangis. Tapi lu apa sih yang lu cari, ha? Gua tahu lu udah capek, ha? Lu singkap dengan keadaan ini. Udah deh, Rin, buang dendam lu jauh-jauh. Lu masih punya waktu kok untuk ngapusin penderitaan batin nyokap lu. Cuma lu sadar bahwa hari ini gak akan mungkin memaafkan Tante. Luka yang Tante torehkan di hatinya begitu dalam, dan luka itu mungkin gak akan pernah bisa disembuhkan. Tolong ya dia, sampaikan maaf Tante sama Arini. Mama! Maafin Mama ya. Arin udah maafin Mama kok. Arin gak nyimpan dendam lagi ke Mama. Maafin Arin ya, Mama.